menyelesaikan masalah orang-orang miskin, menyelesaikan masalah anak-anak yatim, menyelesaikan masalah orang-orang sakit, menyelesaikan masalah orang-orang yang tidak bekerja agar mendapat pekerjaan, menyelesaikan masalah petani, menyelesaikan masalah nelayan, menyelesaikan masalah buruh. Ini tugas. Pidato Kang Deddy Mulyadi kali ini sepertinya mewakili perasaan kita semua. Kang Deddy Mulyadi melihat bagaimana sikap atau perilaku para pejabat dan aparat yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di Jawa Barat, yang seolah-olah ya mereka membrandingkan diri dengan nama keislaman, tetapi mereka menghambur-hamburkan anggaran, teman-teman. Apalagi kemarin ini viral ya, kemarin ada mantan wakil gubernur ya, Bapak Ruzhanul Ulum, yang dengan pedenya dia berorasi bahwa dia akan menggantikan Kang Deddy Mulyadi, dia akan maju sebagai gubernur di 2029 ya. Kemudian dia merasa dia punya pengalaman gitu ya. Tetapi kita melihat bagaimana track record dia ada isu ya tentang dana hibah, dia membranding diri sebagai anak orang pesantren gitu ya, anaknya kiai dan lain sebagainya. Coba kita lihat dulu lah bagaimana pidato Kang Deddy Mulyadi ini seperti menyindir ya, menyerang ya oknum-oknum pejabat, baik itu di Indonesia secara luas ataupun di Jawa Barat, teman-teman. Silahkan. Jadi kata Pak Menteri Agama, tugas keislaman gubernur apa? Ke Aljabar tiap hari? Bukan. Ke Pusdai tiap hari? Bukan. Tugas keislaman gubernur adalah menyelesaikan masalah orang-orang miskin, menyelesaikan masalah anak-anak yatim, menyelesaikan masalah orang-orang sakit, menyelesaikan masalah orang-orang yang tidak bekerja agar mendapat pekerjaan, menyelesaikan masalah petani, menyelesaikan masalah nelayan, menyelesaikan masalah buruh. Ini tugas saya. Tugas saya bukan spiritual, tapi sosial. Kesalehan saya bukan baca la ilaha illallah 110.000 kali, tapi kesalehan saya adalah membangun ribuan rumah rakyat miskin. Kesalehan saya adalah membelanjakan APBD tidak untuk jalan-jalan, tidak untuk plesir, tidak untuk keluar negeri, tidak untuk baju dinas, tidak untuk rumah dinas, tidak untuk seminar-seminar, tidak untuk simposium, tidak untuk pengarahan-pengarahan, tapi membelanjakan APBD saya menyelesaikan 8 asnaf yang itu menjadi mustahik zakat. Itu kewajiban APBD. Biar Pak Kiai yang jelasin. Ini jelasin karena ini harus dibenerin sistem. Zaman Kanjeng Nabi, masyarakat membayar pada negara itu zakat, disimpannya di Baitul Mal. Maka Baitul Mal itu adalah kas negara. 8 asnaf itu menjadi kewajiban negara, tapi melalui zakat. Jawa Barat iurannya, kewajiban rakyatnya banyak sekali. Pajak pusat, pajak daerah, pajak desa, zakat, infak, sodako, tapi rakyatnya tuh benghar-benghar. Kenapa? Karena selama ini tokoh agama itu berkutat di belanja badan amil zakat. Seharusnya tokoh agama itu berkutatnya di mana? Menyoroti APBD. Ini APBD gubernur udah bener nggak buat rakyat? Ini bener nggak buat anak yatim? Ini bener nggak buat fakir miskin? Ini bener nggak untuk infrastruktur jalan? Ini bener nggak untuk infrastruktur irigasi? Ini bener nggak untuk sekolah? Ini bener nggak untuk pembangunan perumahan rakyat miskin, nelayan? Itu difokuskan di situ, ditegur DPR-nya, ditegur gubernurnya, benerin. Untuk apa? Karena kesejahteraan kuncinya di APBD, bukan di badan amil zakat. Saya nantang makanya. Untuk itu, apa yang mengakibatkan kita ini terlambat kesejahteraan?
Karena belanja penyelenggara negara lebih gede daripada rakyatnya. Mohon maaf, belanja untuk penyelenggara negara bobotnya dulu sampai 70%, sekarang diturunin menjadi 50%, sekarang dituntut untuk 70%, untuk 30%. Kenapa? Kegedean belanja aparatnya. Jadi belanja yang melayani lebih gede dibanding yang dilayani. Makanya Provinsi Jawa Barat merubah paradigma itu, menghilangkan anggaran yang tidak penting, diarahkan untuk belanja yang penting. Kenapa? Pengen mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi kita berhadapan dengan situasi yang berat, di mana kebutuhan pemerintah pusat sangat tinggi, sehingga pemerintah daerah harus dikurangi. Nah, yang berikutnya, ini jelasin, karena ini publik. Di Provinsi Jawa Barat, apa yang harus dikoreksi? Yang dikoreksi di gini, mental aparat. Mentalnya bagaimana? Saya nanya tentang tunjangan. Saya pelajari, ternyata tunjangan struktural orang yang bekerja dengan resiko lebih kecil dibanding yang fungsional, yang tidak beresiko dan tidak bekerja, karena aturan. Makanya saya minta ke Kepala BKD evaluasi. Pegawai provinsi banyak yang tidak memilih menjadi struktur karena bertanggung jawab pada pekerjaan, pada komplain dari masyarakat. Ku gubernur di Polototan unggal poe, dia milih jabatan fungsional. Nu gawena eueuh gajihna gede pan teu eling negara teh ieu teh. Bayangin, negara tidak adil. Jadi yang bekerja di struktur anu dipariksa, anu di demo, gajihna leuwih leutik dibanding anu gawena HS. Pertanggung jawab cukup nyeun ngarang, nyaeta telaah dibaca ge ku aing tara telaahna. Ini Pak, ini harus dibenerin Pak. Kalau ini hambatannya di Kemenpan RB, saya mau datang. Kenapa? Saya tidak menerima pegawai provinsi yang tidak kerja tunjangannya puluhan juta, sedangkan yang beresiko kecil tunjangannya. Nah, ini benar. Kenapa? Ini duit publik yang harus dinikmati oleh rakyat kecil untuk sekolah gratis, untuk mendapat perumahan. Ini negara. Nah, ini adalah sistem, dan ini dulu kalau Indonesia itu tidak bayar pajak, kalau Indonesia mungkin negara yang bersyariatkan Islam, mungkin bayarnya zakat. Hukumnya ini. Nah ini. Jadi kalau di Bajis itu amilin itu adalah penyelenggara keuangan negara, amilin mantake ka para amilin ulah ngurus beteng sorangan wae. Ini Pak, ini penting Pak. Jadi tafsirnya apa? Terakhir, pegawai Pemda provinsi yang soleh bukan yang umroh tiap tahun. Pegawai Pemda provinsi yang soleh adalah berani menunda hajinya untuk melayani rakyatnya yang menjadi kewajiban. Jangan dibalik-balik, kepala dinas soleh umroh nage tiap tahun, ay umroh nama ke duit SPJ liar. Pergi haji, bukan. Kesolehan seorang kepala dinas, seorang sekda, seorang gubernur adalah tidak mau meninggalkan daerah di mana rakyat dipimpinnya satu hari pun demi kepentingan rakyatnya. Itu soleh. Terakhir, ini ada Bu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Ini penting. Kenapa penting? Ini penderitaan. Kenapa? Tiap hari kami harus melayani TKI yang paspor kunjungannya habis di luar negeri dan harus balik. Perginya ilegal, pulangnya harus kita kembalikan. Perlu biaya, perlu komunikasi. Itu pertama. Yang kedua,
tiap hari. Makanya saya ngomong Islam ini, kami harus melayani anak-anak di bawah umur yang dilecehkan oleh bapaknya, yang dilecehkan oleh bapak tirinya, yang dilecehkan oleh pamannya karena ibunya pergi jadi TKI di luar negeri. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan? Tidak. Per hari ini, agar Dinas Pemberdayaan Pelindungan Ibu dan Anak mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang warga Jawa Barat memiliki anak balita pergi ke luar negeri untuk bekerja. Dia harus, yang pergi ke luar negeri harus asesmen dulu, ditanya dulu. Kalau kemudian dia pergi ke luar negeri karena berbagai problem, maka tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan mencarikan pekerjaan di dalam negeri, mencarikan pekerjaan di Jawa Barat. Kenapa? Zolim. Deddy Mulyadi emosi saat pidato, pejabatnya mental korup, rakyatnya mental tempe. Pemimpin mengeksploitasi alam, merusak alam, menghancurkan alam demi ekonomi, itu adalah pemimpin yang terbodoh.
Kenapa bodoh? Dia dikasih pikiran, dikasih rasa. Orang barat mengembangkan pikiran. Daripada negaranya hancur, lebih baik negaranya dibuat menjadi negara ekologi, negara berkekuatan hijau. Dia nyuri di negara lain untuk negaranya. Orang barat nyuri di negara lain sejak era kolonial sampai hari ini. Yang penting rakyatnya makmur, yang penting udaranya bersih, yang penting di kampung sungainya bersih, yang penting gunung-gunungnya indah, yang penting pelatarannya hijau, semua ditata. Tetapi negaranya melakukan kerusakan di tempat lain, mengambil duit di tempat lain untuk negaranya. Itulah negara lain. Tapi di kita terbalik. Apa yang terbalik di kita? Merusak di negaranya, membawa uang ke negara lain. Merusak di Cianjur, pesta di Jakarta. Ngerusak di Cianjur, pesta keluar. Nggak boleh. Dari situlah saya melarang kegiatan studi tour. Dari situlah saya melarang para kepala dinas untuk pergi keluar kota dengan menggunakan dana APBD. Kenapa? Anda untuk mendapat APBD itu ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Setelah itu uangnya dibawa berpesta di tempat lain. Saya tidak mengizinkan karena saya mencintai Tatar Sunda dan Tatar Jawa. Ini prinsip. Jadi kalau Anda, kenapa orang lain maju? Mereka mempertahankan negaranya dengan penuh nasionalismenya. Mereka menjaga sungainya, menjaga air, menjaga rakyatnya. Mereka membela bangsanya dengan sepenuh hati. Kita terbalik, Pak. Ini yang lagi saya terus ingin rubah. Problemnya hari ini adalah ada disparitas ekonomi. Mohon maaf, anak Pak Bupati bager, anak anggota DPRD jadi DPRD, anak gubernur jadi anggota DPR karena aksesnya dekat, orang tuanya cekatan. Punten, anak-anak yang kelas menengah ke bawah, yang orang tuanya tidak lagi punya konsen terhadap pendidikan anaknya karena pusing dengan keadaan anaknya banyak, ekonominya terganggu, anaknya banyak keinginan, sejak kecil main HP, motor. The lost generasi. Nanti akan ada satu generasi di Cianjur, di Jawa Barat, mereka tak mampu bersaing. Di industri dia tidak bisa bersaing, di bisnis tidak bisa bersaing, di politik dia tidak punya akses, kerjanya tawuran. Ini ancaman. Ini yang ingin saya rubah. Kang Deddy Mulyadi, Pak. ADM. Ya, ini pencitraan nggak sih, Pak? Saya salah seorang pengagum beliau, ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Purwakarta. Purwakarta, ya. Terobosannya banyak sekali. Dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Bahkan waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan sudah dari dulu bukan pencitraan, memang itulah wataknya, asli gitu. Dan saya bangga dan senang gitu ya, bahwa figur ini menjadi panutan beberapa kepala daerah lain, baik gubernur maupun bupati. Ada yang meniru langkah-langkah beliau, dan itu bagus sekali. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Tapi beliau tidak pikirkan itu gitu. Yang dia pikirkan rakyat. Jadi apa yang dipandang oleh rakyat tidak benar, dia terobos dan tidak pakai besok dan tidak pakai akan sekarang juga, dan tidak pakai prosedur cari alat berat, cari kepala dinas ini, prosedurnya ini langsung datangkan alat berat, satu tidak cukup, 1, 2, 3, 4. Baik teman-teman, sekarang saya ingin tanya kepada Anda, kepada kalian semua, mana yang dulu seringkali kita melihat orang-orang selalu mengkafirkan Kang Deddy Mulyadi, menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi itu klinik, menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi itu musyrik, menyembah patung dan lain sebagainya, memfitnah sana sini teman-teman, bahkan seolah-olah ini sudah menjadi gerakan politik ya,
untuk kemudian menjatuhkan nama elektabilitas pada saat itu ketika Kang Deddy Mulyadi ingin maju sebagai gubernur. Tetapi hari ini faktanya Kang Deddy Mulyadi justru menepis semua tudingan itu, teman-teman, dan Kang Deddy Mulyadi membuktikan bahwa keislaman Kang Deddy Mulyadi itu ditunjukkan, dibuktikan dengan cara bekerja dengan baik, dengan cara memperhatikan rakyat miskin, dengan cara tidak keluar negeri, dengan cara mengefisiensi anggaran. Rumah dinas, mobil dinas, dan pakaian-pakaian dinas tidak diterima oleh Kang Deddy Mulyadi. Semuanya dialihkan untuk hal-hal yang kembali kepada masyarakat karena Kang Deddy Mulyadi merasa itu tidak butuh. Pendidikan diperbaiki, infrastruktur yang sangat bermanfaat, yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat di Jawa Barat karena transportasinya itu cepat. Kang Deddy Mulyadi, lihat bagaimana kerjanya di dalam bidang infrastruktur sangat baik. Semua orang mendambakan Kang Deddy Mulyadi hari ini dari berbagai daerah, teman-teman. Ya, apalagi Jawa Tengah. Artinya gini, Kang Deddy Mulyadi memang dekat dengan isu-isu budaya. Emang Kang Deddy Mulyadi itu tipe orang yang ingin mengangkat budaya Sunda dalam hal ini sebagai sebuah nilai peradaban, sebuah nilai filosofis yang dapat diajarkan oleh masyarakat. Gitu loh. Dan Kang Deddy Mulyadi itu Islam, teman-teman ya. Sekali lagi, Kang Deddy Mulyadi tidak kafir, Kang Deddy Mulyadi adalah Islam, Kang Deddy Mulyadi adalah tipikal gubernur yang bekerja dengan baik, teman-teman. Sesuai dengan anggaran, sesuai dengan ajaran Islam. Ya, mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.